kata orang Jawa dan orang Minang, bibit bebek bobot. Pertanyaan itu bagus, siapa Jokowi? Siapa Jokowi? Dia yang tahu dirinya. Tidak ada autobiografinya, siapa bapaknya, siapa ibunya. Di mana pendidikannya, sekarang jadi masalah. Bohong publik. Lihat berapa kali orang yang membongkar kebohongannya itu yang dimasukkan penjara. Aneh kan? Bang Egi. Bukan Egi, Bambang Tri. Oh, Bambang Tri. Sama Gus Nur. Bayangin, dulu dia juga dimasukin tanpa ada hukuman. Bininya diperkosa, manusia nggak itu? Sehingga melahirkan anak, Bambang Tri, seorang wartawan. Nah, jadi yang salah besar ini, saya bilang adalah PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita sama Iwot. Ya, ini yang saya senangin. Ketemu sesama pencinta daripada Iwot, yaitu kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Itu moto kita. Kalau kebenaran itu adalah dari kampus yang kita peroleh. Kejujuran adalah dari diri kita sendiri, orang yang beriman dan bertakwa. Bukan manusia. Keadilan itu ada dari agama, ada dari eksekutif. Sekarang yang ada ini keadilannya centang perenang, menghalalkan segala cara. Itulah kejadiannya sekarang ini. Oke Bang. Oke. Mau nanya dikit. Ya. Kayaknya IKN lagi rame. Nah. Apa sih yang terjadi di IKN ini? Waduh, IKN apa yang terjadi di IKN ini? Waduh, banyak sekali orang komentar. Kalau saya berkomentar tentang IKN, itu dasarnya itu adalah cuan, uang. Mengapa? Para eksekutif, para pengusaha, bagaimana mendapatkan uang yang disebut oligarki. Apa itu oligarki? Kumpulan para pengusaha-pengusaha yang profit taking, membuat keuntungan, mengabaikan kepentingan bangsa dan negara. Nah, itulah dengan cara apapun. Dengan cara apapun, tanpa dengan tidak halal, menghalalkan segala cara menurutnya, tapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik pun kepentingan orang banyak. Oke, itu yang harus kita perangin. Jadi masalah hukum diterabas. Masalah hukum diterabas. Masalah kekuasaan. Jangankan masalah kekuasaan, kemanusiaan itu yang adil dan beradab. Di mana? Itulah menghalalkan segala cara. Itu bisa dikatakan politik nggak tuh Pak? Oh ya, politiklah kekuasaan. Dengan kekuasaan itu dia bisa membuat segala cara. Jadi IKN ini meniru, orang selalu mengideolakan Bung Karno sebagai pendiri Republik. Salah, saya katakan salah. Bukan Bung Karno saja yang mendiri, Bung Karno dengan para founding father. Bung Karno sendiri tidak bisa. Tidak bisa. Memang Bung Karno siapa? Saya tahu Bung Karno sejarah yang tidak bisa dilupakan. Tahu nggak? Gimana tuh Pak? Di situ itu ada Tan Malaka. Oke. Ada Syahir, ada Khairul Saleh, ada Adam Malik, ya kan? Ada Bung Hatta. Banyak yang lain, Subagio, banyak tokoh-tokoh, Mr. Muhammad Rum, Singodimejo, Tasman Singodimejo. Itu banyak dari berapa suku-suku yang berkumpul untuk memerdekakan ini. Jadi bukan Bung Karno sendiri, karena selalu karena PDIP yang tenang, bikin Bung Karno sedikit, orang terobsesi, terjadilah kultus. Kultus itu tidak boleh, bisa bikin orang sesat.
mengkultuskan. Itu membuat orang sesat. Jadi akal dan pikiran rasionya nggak jalan. Karena Megawati PDIP memenang, Jokowi didukung oleh PDIP, maka dia mencari kesempatan cuan. Karena Bung Karno pernah mengatakan ibu kota akan dibangun Republik ini di Kalimantan. Kalimantannya itu mana? Kalau dahulu setahu saya masih remaja SMP, SMA saya, itu di Kalimantan Tengah. Oke, tadi abang ngomong tentang Jokowi ya. Ya. Siapa sih Jokowi itu? Kok bisa semena-menanya mengatur Republik ini? Itulah bagus sekali pertanyaan Adinda Buyung ini. Kalau saya berpedoman kepada orang Jawa asli, itu moto hidup saya, dan orang Minang, saya padukan ada persamaannya. Pertanyaan Adinda ini betul. Kalau mengangkat seorang pemimpin, tokoh, kata orang Jawa dan orang Minang, bibit bebet bobot. Pertanyaan itu bagus. Siapa Jokowi? Siapa Jokowi? Dia yang tahu dirinya. Tidak ada autobiografinya. Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Di mana pendidikannya? Sekarang jadi masalah. Bohong publik. Lihat berapa kali orang yang membongkar kebohongannya itu yang dimasukkan penjara. Aneh kan? Bang Egi. Bukan Egi, Bambang Tri. Oh, Bambang Tri. Sama Gus Nur. Bayangin, dulu dia juga dimasukin tanpa ada hukuman. Bininya diperkosa, manusia nggak itu? Sehingga melahirkan anak, Bambang Tri, seorang wartawan. Jadi yang salah besar ini, saya bilang adalah PDIP. Dia yang mencalonkan jadi wali kota bersama PKS. Tidak diselektif. Mana ijazahnya, siapa autografinya, di mana sekolahnya, jelas siapa bapaknya. Itu kan kalau mencari pemimpin. Bibit, bebet, bobot. Mengapa saya katakan Mega bukan orang Jawa, tapi belakang Jawa. Dia orang Bengkulu. Bengkulu pun bukan asli Bengkulu. Masih ada semua Minangnya ya? Ada turun Minangnya. Ada Balinya. Ada Balinya. Bapaknya siapa? Ada Jawa Timur, ada Bali. Kata orang siapa bapaknya Soekarno? Mungkin saudara tidak tahu. Nggak tahu saya. Nggak ada yang tahu. Saya dari muda dikatakan orang. Kalau orang nggak tahu ya sama Hitler. Siapa Hitler bapaknya? Tapi bisa menggoncang dunia. Soekarno bisa menggoncang. Karena anak-anak seperti itu, anak yang dianggap bisa cerdas. Bisa juga kualat. Siapa Jokowi? Kalau kita mencari pemimpin, tidak diselektif, hanya emosional. Jadi yang bertanggung jawab ini adalah Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia. Saya katakan, kacau. Sama kayak Amin Rais. Saya sebut, saya sampai sekarang tidak respect, salam pun tidak mau sama Amin Rais. Mengapa? Kawan saya bendara umum ke sana dulu. Tahu nggak? Kau nggak mau salam kau? Ngapain ke salam Amin Rais? Perusak, saya bilang. Nggak perusak. Apa? Bukan saya menghina Gus Dur. Apa nggak ada yang lebih sehat? Jangan orang sakit disusahin. Gus Dur jalannya dari tuntung, saya bilang. Persyaratan secara fisik tidak memenuhi syarat. Nggak memenuhi syarat. Kenapa? Saya tahu. Karena ada udang di balik batu. Itu juga lah ini Mega dengan PDIP-nya. Kacau negara ini gara-gara Amin, kacau lagi di sini. Setengah aja nggak kacau. Tapi Jokowi kayaknya durhaka sama PDIP. Oh itu hukuman. PDI hukuman. Kau yang menabur, kau yang menuai. Saya sudah kasih WA kepada Pandana Baban dan kepada Eros Jarot, sampaikan sama Mbak. Itu anak Malik Kundang. Itu dia yang menabur, dia menuai. Dia rasakan. Saya dari dulu menantang keberadaan Jokowi itu calon presiden. Hanya DKI yang saya dukung.
Karena 3 hari 3 malam saya di Solo, saya meneliti siapa itu Jokowi. Apa kata masyarakat Solo? Bapak lihat aja lah nanti. Itu omongannya itu promosi-promosi aja Pak. Tiap pagi saya jogging di stadion Solo. Saya nginap di mana tuh namanya? Tempat kumpulan pebatik, hotelnya Akbar Tanjung. 3 hari 3 malam saya sana. Nah, jadi tahu saya informasi itu masuk, tidak ada yang baik. 90% negatif. Saya dengar lagi, TKI itu juga tidak cocok memilih itu Jokowi dengan Mega. Tapi saya mengerti perempuan itu egois. Jadi menurut lihat di saya siapa. Saya berkuasa. Sekarang dirasain, orang banyak bisa merasain apa kacau balau dibuatnya saya. Itulah siapa yang menabur, dia yang menuai. Ya. Terima kasih Bang. Ya. Atas pencerahannya. Ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman kita yang mendengar. Ya. Dan kami dari UIWOT akan tetap berjuang sesuai dengan moto kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.